Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiat Maya, absen 26. Perkenalkan, nama saya Fuji Siola, nomor absen 16. Nama saya Erika Oktaviana Putri, absen 14. Pengertian administrasi. Menurut Purwanto, administrasi adalah keseluruhan kerjasama dalam memproduksi barang Atau kerjasama dalam memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan, hingga penyampaian barang atau jasa tersebut kepada pelanggan dengan memperoleh dan memberikan keuntungan yang seimbang, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Perbedaan administrasi bisnis dan manajemen bisnis. Administrasi dan manajemen adalah dua hal yang berbeda, tetapi tak jarang dari khalayak umum yang menggunakan istilah administrasi dan manajemen secara bergantian, terutama masyarakat awam. Administrasi merupakan puncak dari struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam aspek perumusan kebijakan, membuat keputusan, serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan. Fokus administrasi yaitu penetapan arah organisasi. Manajemen melakukan kegiatan berupa mengeksekusi kebijakan, menerapkan strategi yang telah dirancang pada tingkat administrasi ke dalam sebuah taktik untuk mencapai tujuan. Singkatnya, administrasi adalah penyelenggara yang berperan dalam merumuskan kebijakan yang bersifat general, sedangkan manajemen sebagai wadah untuk menyelenggarakan kegiatan yang telah direncanakan melalui orang-orang pelaksana dan sumber daya lain yang mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Manajemen sebagai inti administrasi. Maksudnya, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, manajemen mengeksekusinya melalui orang-orang pelaksana. Tanpa orang pelaksana, tujuan tidak akan tercapai. Administrasi dan manajemen menggunakan prinsip yang sama, yaitu Administrasi bisnis memiliki 9 aspek. Yang pertama adalah aspek tujuan, yang kedua adalah aspek motif untuk mencari profit, yang ketiga adalah aspek proses dan sistem kerja yang memiliki fleksibilitas tinggi, yang keempat adalah aspek wilayah yuridikasi di mana administrasi bisnis lebih sempit daripada administrasi publik. Yang kelima adalah aspek orientasi kebijakan di mana administrasi bisnis berorientasi pada cara pandang. Berikutnya adalah aspek kepegawaian yang didasarkan pada kebijakan perusahaan. Kemudian ada aspek modal, kemudian ada aspek kekuasaan di mana tertinggi pada RPS atau rapat pemegang saham. Dan yang terakhir adalah aspek otoritas yaitu pada organisasi bisnis itu sendiri. Sedangkan bisnis sebagai suatu organisasi memiliki 4 aspek kegiatan. Yang pertama adalah aspek produksi, yaitu penciptaan atau penambahan nilai guna suatu barang dan jasa. Yang kedua adalah aspek sumber daya manusia, yaitu kegiatan pencarian tenaga kerja serta peningkatan kemampuan para tenaga kerja tersebut. Yang ketiga adalah aspek pemasaran, yaitu kegiatan mengenalkan atau menginformasikan produk kepada masyarakat, serta juga terdapat kegiatan untuk mengidentifikasi keinginan konsumen agar produk yang kita pasarkan dapat diterima oleh pasar. Yang terakhir adalah aspek keuangan, berkenaan dengan pengontrolan dana perusahaan serta pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada. dengan mempelajari administrasi bisnis, maka kita akan mengetahui yang pertama, objek dan subjek ketika akan menjalankan kegiatan usaha nantinya. Objek dalam administrasi bisnis ialah manusia dan perilakunya. Sedangkan subjek yang dipelajari dalam administrasi bisnis ialah bentuk, bagian, dan mekanisme kerjasama. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui metode ketika akan menjalankan kegiatan usaha nantinya, yaitu ide atau cara yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan kerjasama. Kemudian yang ketiga, untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara dua orang atau lebih dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi kesimpulannya, seberapa penting pelajari administrasi bisnis? Maka jawabannya adalah sangat penting, karena administrasi bisnis merupakan penggerak atau dapat dikatakan sebagai fungsi dari perusahaan untuk mengambil keputusan, kemudian mengevaluasi kegiatan usaha yang sedang dijalankan, dan mengetahui serta menilai sehat atau tidaknya usaha yang dijalankan. Dan perlu diketahui bahwa administrasi bisnis tentunya akan dapat berjalan dengan lancar apabila terdapat kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan. Sekian video dari kelompok kami. Kami mohon maaf sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.